Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riagung, NIM 11870700060, dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan percobaan modulasi digital, khususnya pada materi passive keying, atau dapat disebut penguncian pergeseran fase. Passive keying atau PSK digunakan pada bermacam-macam bentuk komunikasi radio. Hal ini dikarenakan passive keying sangat cocok dalam perkembangan komunikasi data. Dengan adanya penguncian pergeseran fase atau passive keying ini memungkinkan pengiriman sinyal atau data melalui komunikasi radio yang jauh lebih efisien ketimbang amplitude shift keying atau penguncian pergeseran amplitude ataupun frekuensi shift keying, atau dapat disebut penguncian pergeseran frekuensi atau VFC. Passive keying atau PSK adalah teknik modulasi digital dengan melakukan perubahan fase pada sinyal referensi. Tiap skema pada modulasi PSK mewakili data digital yang direpresentasikan dengan jumlah sinyal yang berbeda. Pada PSK terdapat state tertentu yang digunakan untuk memberi sinyal pada bit atas. Bentuk dasarnya yakni binary passive keying atau BPSK. Sinyal bergantian antara +1 dengan -1 atau bit 1 dan 0 yang akan terjadi pembalikan fase. Maksudnya terjadi pergeseran fase sebesar 180 derajat saat data berubah state atau berubah keadaan. Nah, dapat dilihat pada grafik sinyal output dari passive keying ya atau PSK. Di sini terdapat bit 0, bit 1, bit 1, bit 0, bit 1. Nah, seperti pada teori yang dijelaskan bahwa sinyal bergantian antara +1 atau -1. Nah, +1 contohnya ini, 0 ke 1, dan -1 contohnya ini, dari 1 ke 0 ya. Akan terjadi pembalikan fase. Maksudnya terjadi pergeseran fase sebesar 180 derajat saat data berubah keadaan tadi ya. Nah, sini dapat kita lihat nih, di sini berubah 180 derajat ketika bitnya +1 dari 0 ke 1. Ya, berbeda dengan ini, ketika 1 ke 1 karena tidak terjadi perubahan bit ya, +1 atau -1, maka fasenya tidak 180 derajat atau 0 ya. Di sini. Nah, selanjutnya nih ketika -1 ya, 1 ke 0, maka akan terjadi perubahan fase dari 0 ke 180 derajat. Sini sudah ada tabelnya. Nah, selanjutnya ini merupakan percobaan ya, diagram blok ya. Percobaan yang akan saya lakukan menggunakan aplikasi MATLAB ya, dengan menggunakan fitur Simulink. Nah, kita sudah masuk MATLAB ya pada fitur Simulink. Nah, sebelumnya juga saya sudah menyiapkan diagram blok ini, diagram blok PSK. Nah, jika teman-teman ingin mencoba membuat diagram blok ini juga, teman-teman tinggal download dan install MATLAB. Setelah itu, ketika sudah diinstal, teman-teman tinggal membuat file baru, memasukkan folder yang di dalamnya terdapat Simulink. Ya. Nah, ketika telah masuk pada layar Simulink ini, untuk mengeluarkan blok-blok ini ya, seperti ini, Bernoulli Binary Generator, BPSK Modulator. Nah, teman-teman tinggal klik kiri 2 kali pada layer Simulink ini ya, sini seperti ini. Contoh di sini ingin mengeluarkan blok AWGN, akan keluar ya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Atau juga bisa menggunakan library ini ya. Nah, untuk tinggal dicari di sini ya blok-bloknya. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan dan juga saya sudah merubah parameter pada Bernoulli Binary Generator, AWGN, dan error rate calculation.
Nah, pada Bernoulli binary saya merubah parameternya pada initial seed ya menjadi 61. Pada AWGN saya merubah initial seed menjadi 67 dan signal to noise ratio saya rubah modenya menjadi 4,2. Dan error rate calculation saya merubah output datanya menjadi port agar dapat disambungkan atau menyambungkan dengan dia blok sebelum dan sesudahnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari blok-blok ini ya. Pada Bernoulli binary generator memiliki fungsi untuk mendistribusikan sinyal diskrit ya atau biner secara acak. Nah, selanjutnya pada BPSK modulator baseband memiliki fungsi untuk tempat proses terjadinya modulasi digital. Nah, pada AWGN channel ya atau kanal AWGN, nah AWGN ini memiliki kepanjangan additive white Gaussian noise ya, yang digunakan untuk menambahkan tiruan efek noise pada sistem transmisi. Karena pada realnya transmisi data atau sinyal pasti akan mengalami beberapa noise dan interferensi. Maka dari itu kebanyakan dari diagram blok modulasi sinyal ya pasti diletakkan AWGN. Nah, selanjutnya BPSK demodulator baseband ya, memiliki fungsi untuk komponen demodulator. Nah, di sini ada error rate calculation ya yang berfungsi untuk mengkalkulasi tingkat error pada kalkulasi juga ditampilkan di display. Nah, selanjutnya di sini ada scope ya yang berfungsi untuk menampilkan bentuk sinyal atau gambaran sinyal. Selanjutnya yang terakhir nih ada complex to real image berfungsi untuk memisahkan antara komponen real dan imajiner dari suatu sinyal kompleks. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana proses terjadinya pensinyalan dari transmitter menuju ke receiver ya. Kita dapat melihat grafiknya juga atau sinyalnya melalui scope ini ya. Nah, dapat kita lihat pada scope pertama ini yaitu sinyal dibangkitkan oleh Bernoulli binary generator yang mana pada sinyal yang rapat ini merupakan bit 0 ya karena memiliki fase sebesar 0 derajat. Dan pada sinyal yang lebar ini ya ini merupakan bit 1 dikarenakan memiliki fase sebesar 180 derajat. Nah, selanjutnya pada scope kedua nih, scope 1 ya. Ini merupakan hasil dari modulasi sinyal sebelumnya. Nah, kita dapat melihat bahwa ini terbalik ya. Karena fase digeser sebesar 180 derajat ketika dimodulasi. Nah, pada scope ketiga, yaitu scope 2 ini ya, dapat dilihat sinyal yang termodulasi menjadi berubah. Ya. Hal ini disebabkan karena sinyal yang termodulasi telah terkena noise, ya, sehingga memiliki amplitude yang tidak beraturan. Ya. Karena noise ini bersinggungan dengan sinyal yang sedang ditransmisikan. Nah, yang terakhir yaitu di scope 3. Nah, di sini dapat dilihat ya, ini merupakan sinyal ke receiver yang mana melalui proses demodulasi ya. Karena sebelumnya tadi kan terdapat noise ya. Sehingga ketika di demodulasi ya akan mirip seperti sinyal yang dikirimkan pertama ya oleh transmitter. Nah, mirip dengan sinyal sebelumnya yang dibangkitkan, kan tetapi terkadang pada proses demodulasi ini terjadi sedikit perbedaan ya, karena perangkat demodulator ini tidak dapat melakukan filter sebesar 100% ya, sehingga terkadang masih ada yang lolos walaupun sedikit.
Nah, fase ini ya, tadi sudah dikatakan bahwa memiliki fase yang sama dengan sinyal yang dikirim. Nah, dan kesimpulannya, pada passive keying atau PSK, sinyal digital akan memodulasi sinyal pembawa berdasarkan bit state-nya. Sehingga bit state pada sinyal digital yang dikirimkan akan mempengaruhi besar fase pada sinyal pembawanya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.